Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Hati Nurani TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Tanya Ustaz, bincang-bincang seputar agama Islam bersama Ustaz Haji Astar Abdullah. Bagaimana kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah tentang menyantuni anak yatim. Nah, pertanyaannya, menurut Islam, apa sih definisi anak yatim ini, Pak Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa huwal aliyul azim. Pemirsa yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak kita dengar, di mana-mana kita dengar anak yatim yang pelihara anak yatim, bahkan ada yang namanya panti asuhan. Nah, yang dimaksud anak yatim ini adalah seorang anak yang belum balik, sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ya, itulah anak yatim. Karena itu, anak yatim itu kita berkewajiban untuk membantu. Ya, karena kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang anak yatim kita santuni, bahkan kata Nabi yang pernah menunjukkan seperti ini, anak yatim itu ketika kita santuni anak yatim, kata Nabi, maka nanti akan bersama kami di surga. Seperti ini telunjuknya Nabi dengan jari manisnya. Beliau pernah menyampaikan seperti ini, maka bersama nanti saya nanti di akhirat bagi orang yang senantiasa menyantuni anak yatim. Ya, seperti itu. Ya. Sampai umur berapa itu anak yatim? Umur berapa itu orang dikatakan anak yatim? Ya. Perlu kita ketahui bahwa banyak orang menyalahgunakan bahwa yatim itu sampai dia dewasa. Ya. Padahal ada batasnya. Ada batasnya. Batas umurnya. Batas umurnya itu ketika dia sudah balik. Ya. Sudah balik dan sudah bisa mencari kebutuhan untuk dirinya, itu sudah tidak bisa lagi. Sudah mampu bekerja. Ya. Jadi jangan anggapan kita ketika kita meninggal orang tua kita sampai dewasa kita yatim. Ya. Bukan seperti itu. Ketika sudah balik anak yatim itu tidak disebut lagi, karena dia sudah mampu lagi membiayai dirinya dan sudah mampu lagi mencari rezeki. Seperti itu. Makanya itu ada batasan-batasannya. Anak yatim itu tidak seperti yang kita ketahui sekarang bahwa anak yatim itu sampai dewasa, tidak seperti itu. Ya. Rasulullah membatasi seperti itu. Nah, sampai dia balik dan dia sudah mampu mencari rezeki untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Misalnya ya, kita ini dititipi anak yatim dengan hartanya. Artinya anak yatim ini memiliki harta. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengelola harta tersebut? Gimana, Sis? Ketika kita memiliki anak yatim, lalu kita diberikan amanah. Inilah yang paling penting kita ketahui semua pemeriksa. Karena kenapa? Barang siapa memakan harta anak yatim, itu namanya menzalimi anak yatim. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, siapakah dia? Itu pendusta agama. Pendusta agama itu adalah menyanyiakan anak yatim. Yeah. Di dalam Al-Quran dikatakan, yad'ul yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
siapa mereka itu yang mendustakan dalam agama adalah manusia yang menyanyiakan harta anak yatim, atau manusia yang menyanyiakan anak yatim itu sendiri, tidak peduli kepada anak yatim, bahkan ada hartanya anak yatim disia-siakan, dimanfaatkan. Nah, itulah dilarang dalam agama. Bagaimana supaya harta anak yatim itu semaksimal mungkin kita berikan kepada anak itu, kita biayai mulai dari dia sekolah dari TK sampai kalau perlu, kalau ada hartanya, sampai dia bisa mencari pekerjaan dan sampai selesai sarjana. Itu kita gunakan semaksimal mungkin. Tidak boleh kita salah gunakan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dititipi harta anak yatim, ketika anak yatim ini sudah dewasa dan mampu, kita serahkan harta itu. Ya, seperti itu ya. Ya. Karena beliau sudah tua, sudah dewasa, tentu kita sebagai pemegang amanah, tentu kita sudah bisa memberikan karena dia sudah tahu. Ya. Kenapa dulu kita harta anak yatim ini kita pertahankan, kita memegang itu karena ketika masih kecil, belum dewasa, jangan sampai hartanya itu disalahgunakan. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ini sudah dewasa, yang dewasakan itu sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentu kita sudah bisa lepaskan karena dia sudah tahu bahwa hartanya ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, apalagi kalau dia sudah sarjana dengan hartanya itu sudah bermanfaat bagi orang yang perilaku seperti itu, memelihara anak yatim itulah dicontohkan Nabi. Bahwa dia nanti seperti ini, jari manisku dan telunjukku, dia akan bersama di surga. Tapi seperti itu. Makanya kalau kita memelihara anak yatim itu, apalagi kalau ada hartanya, kita harus hati-hati. Jangan kita basoro sementara anak yatim lapar. Nah, itu jangan pernah salah gunakan harta anak yatim. Nah, jangankan salah gunakan anak yatim, tidak memberikan saja makanan anak yatim, itu sangat luar biasa dosanya. Kita jangan pernah seperti itu. Kadang kita ini kan ragu-ragu ya, ragu-ragu untuk menyumbang. Karena misalnya ada datang peminta sumbangan ke rumah-rumah, nah jadi di situ kita ragu-ragu, jangan sampai dikasih ini sumbangan, tidak sampai kepada anak yatim tersebut. Bagaimana itu? Kalau berbicara masalah memberikan sumbangan kepada siapa itu, biasanya memang saya lihat ada anak-anak atau orang dewasa, ibu-ibu datang di rumah. Nah, itu dia menyodorkan itu bahwa ini dari panti asuhan ini. Ya, saya kira kalau kita secara ikhlas, ya, karena itu jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak juga diminta, kemungkinan besar itu kalau kita kasih 2.000, 5.000 diambil. Nah, persoalannya karena keraguan kita itu jangan sampai tidak sampai. Ya, saya kira kalau kita sumbang itu dengan keikhlasan kita, dengan tujuan kita untuk beramal, untuk menyantuni anak yatim, saya kira tidak ada masalah itu. Sudah terhitung. Terhitung amal. Mau diapakan atau diapakan itu, mau dimakan dengan sendirinya, mau dikasih pada tempat yang diberitahu bahwa ada di situ panti asuhan, terserah. Amal kita sudah tetap diterima oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah malaikat. Nah, tapi kalau kita lebih hati-hati lagi, saya mau sampaikan lewat ini, sampaikan kepada pengurus-pengurus anak yatim, panti asuhan khususnya, itu mesti lembaga-lembaga panti asuhan itu harus memang ada berbadan hukum. Dia mesti punya yayasan. Dan insya Allah dinas sosial itu Kota Madia dan provinsi itu akan melihat panti asuhan ini, apakah dia sudah tercatat, apakah dia sudah berbadan hukum. Karena itu, insya Allah kalau sudah berbadan hukum itu akan diperhatikan oleh dinas sosial provinsi Kota Madia. Seperti itu. Nah, kita harus jeli juga melihat mana yang sudah resmi, sudah punya badan hukum, punya yayasan. Kita juga harus jeli melihat itu. Karena terkadang kita melihat panti asuhan itu tidak melalui proses itu dan persyaratan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi di lapangan, ibu-ibu panti asuhannya
bapaknya kenyang, sementara anaknya dilantarkan. Nah ini, jadi saya himbau kepada dinas sosial provinsi Kota Madia, ini juga harus dilihat baik-baik, harus ditata ini, supaya kita jangan selalu ada menyatakan masyarakat kita ada suara sumbang. Panti asuhan mana itu tidak jelas, tidak ini, bukan itu anak pantinya diambil ke situ. Jadi perlu penertiban. Seperti itu, supaya kita tidak ragu-ragu menyumbang. Artinya apa? Orang itu menyumbang tentu keikhlasannya lebih bagus kalau dia tertata, itu ada badan hukum. Seperti itu barangkali sementara. Mungkin ini yang terakhir Ustaz ya. Ketika kita pergi menyentuh anak yatim, biasa kan kita foto atau video-video untuk publikasikan kepada orang yang supaya tergugah hatinya juga, atau publikasi ini juga dalam bentuk pertanggungjawaban kita ini kepada yang misalnya ada donatur, bahwa apa yang mereka donasikan sudah tersalur melalui publikasi itu. Tapi bagaimana ini? Terkadang kami dapatkan di lapangan seperti itu, karena memang ada satu orang itu pengumpul dana untuk dibawa ke panti asuhan dari pondok-pondok pesantren. Sering kami dapatkan. Saya kira untuk lebih dipercaya lagi, karena sekarang media medsos ini tentu orang mau juga mengetahui ketika dia berikan sumbangannya. Ada satu orang dipercayakan dan dia harus posting. Dia posting bahwa alhamdulillah saya sudah sampai ini sumbangannya Bapak. Saya kira seperti itu dalam Al-Quran juga dikatakan sirra wa alaniyah. Kita tidak bisa lari dari Al-Quran dan hadis. Sirra wa alaniyah itu boleh secara terang-terangan, boleh juga secara sembunyi-sembunyi, semuanya boleh. Kembali lagi keikhlasan. Sebab begini, keikhlasan itu lebih dasar daripada yang lain. Maksudnya ini dipublikasikan supaya orang juga termotivasi ya, dalam bentuk pertanggungjawaban kita juga itu kepada donatur. Pada hakikatnya sebenarnya itu supaya kedua belah pihak itu yang mengantar itu sama-sama enak dengan yang memberi. Nah, di sini tidak ada dusta di antara kita. Itu yang perlu kali diketahui oleh semua kita. Seperti itu. Baiklah Ustaz, saya kira sangat menarik perbincangan kita ini. Ada beberapa hal yang kita bisa petik dari perbincangan kita ini. Yang pertama, bahwa anak yatim itu disebut anak yatim ketika masih kecil. Kalau sudah tiba balik atau dewasa, bukan lagi dikatakan anak yatim. Memang anak yatim, tapi kalau dia sudah dewasa tidak perlu lagi kita santuni, atau bagaimana Pak? Betul itu. Nah, kemudian balasan bagi orang yang menyantuni anak yatim itu, Nabi akan bersama mereka di surga. Subhanallah. Ini juga sangat keras ya, ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim. Dicap sebagai pendusta agama. Pendusta agama. Auzubillah min zalik. Ya. Nah, kemudian apapun sumbangan kita itu tidak perlu ragu-ragu, karena niat kita itu sudah dicatat oleh Allah. Amin. Ya. Dan untuk mempublikasikan tentang sumbangan kita itu boleh-boleh saja ya. Saya kira untuk perbincangan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kirim lewat komentar di channel ini. Sampai bertemu pada perbincangan berikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari perbincangan ini, dan kita semua diberikan kesehatan, terutama Pak Ustaz selalu memberikan kita nasihat-nasihat.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.